رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian pada subuh kali ini kita insyaallah meneruskan ayat 98 dan di sini ada sababun nuzul, bahkan di kitab At-Tabari Ibnu Jarir At-Tabari beliau menjelaskan turunnya ini ada dua. Yang pertama, lihat di awal kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ajma'a ahlul ilmi bitta'wili jami'an, sudah ijma' ahli ilmu tafsir semuanya ala anna hadhil ayata, bahwasanya ayat ini nazalat turun jawaban lil Yahudi min Bani Israel, jawaban terhadap pertanyaan Yahudi dari kelompok Bani Israel. Jadi ini ayat sepakat semuanya. Idza'amu, di mana mereka mengira anna Jibrila aduwwul lahum, bahwasanya Jibril itu musuh Yahudi. Wa anna Mikaila waliyun lahum, sedangkan Mikail itu penolong mereka. Jibril itu musuh Bani Israel, Mikail itu adalah teman. Nah, tapi kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, summa ikhtalafu, lalu mereka ikhtilaf ahli tafsir fis sababil ladzi min ajlihi, tentang sebab turun ini ayat. Nah, yang pertama lihat, faqala ba'duhum, sebagian mereka, sebagian ahli tafsir berkata begini, innama kana sababu qilahum dzalika min ajli munadzaratan jarat bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi amrin nubuwwatihi. Jadi dikarenakan munadzarah, pertentangan, pertanyaan di antara mereka dengan Rasul tentang kenabian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat dua lembar berikutnya. Summa qala Ibnu Jarir, lalu Ibnu Jarir mengatakan, wa qala akharuna, dan ulama yang lain mengatakan, perdebatan ini atau pertanyaan ini bukan antara Bani Israel dengan Rasul, tapi min ajli munadzarah jarat baina Umar Ibnul Khattab wa bainahum fi amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat kedua itu bukan yang pertama. Kalau yang pertama antara Bani Israel dengan Rasul. Kalau yang kedua adalah antara Umar dengan Bani Israel tentang Nabi Muhammad. Dalil-dalilnya ada. Tapi yang kedua ini, lihat, ada dua hadis. Pendapat kedua dari Asy-Sya'bi, Ani-Sya'bi qala nazala Umar, dari Imam Asy-Sya'bi Amir bin Surahbil dari Asy-Sya'bi berkata, Umar
turun. Sedangkan Asy-Sya'bi dengan Umar kan tidak bertemu. Ini hadis yang pertama, yang pendapat kedua. Hadis yang kedua sama itu. Anba'ana Amirun qala in talaqa Umar ilal Yahud. Kata Amir Asy-Sya'bi ya, Amir Asy-Sya'bi berkata Umar keluar menuju Yahudi. Nah, dua contoh hadis ini berarti kan munqati. Dan Ibnu Katsir menjelaskan di bawah wa hadanil isnadani yadullani ala anna Sya'biyya haddatsa bihi an Umar. Jadi dua sanad yang ini, yang pendapat kedua ya, bahwa perdebatan itu antara Umar dengan Bani Israel. Nah, oleh Ibnu Katsir disodorkan dua dalil. Dalil pertama yang ini dari Ibnu Jarir, dalil kedua dari Ibnu Abi Hatim dari Amir Asy-Sya'bi kepada Umar. Tapi kata Ibnu Katsir anna Sya'bi, bahwasanya Sya'bi itu haddatsa bihi an Umar, mendapatkan hadis ini dari Umar, walakin fihi inqita, ada keterputusan di mana bainahu wa baina Umar, antara dia dan antara Umar. Fa innahu lam yudrik zamanahu, karena antara Asy-Sya'bi dengan Umar tidak sezaman, wallahu a'lam. Jadi pendapat kedua itu di mana perdebatan antara Umar dengan Bani Israel tentang Nabi Muhammad, itu teh munqati. Sedangkan yang akan kita bahas adalah pendapat pertama ya. Hari ini kalau mau dibaca silahkan dibaca di rumah, yaitu pendapat di mana munazarahnya, perdebatannya, pertanyaan Bani Israel itu antara Bani Israel kepada langsung Nabi tentang perkara kenabian. Nah, di bawahnya ini dari Ibnu Abbas juga ya, bertanya tentang 4 poin. Ini di bawah bisa dilihat dulu ya. Yang haddatsana Abu Quraibin, haddatsana Yunus bin Bukairin, yang itu ada ya. Nah, ini membahas ini riwayat Ibnu Jarir atau Bari tentang apa? Tentang kata Ibnu Abbas kehadiran sekelompok orang Yahudi menghadapi Nabi. Orang Yahudi mengatakan, ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim, hadisna, ceritakan kepada kami, an khilali nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Beritahukan kepada kami tentang apa yang akan kami tanyakan kepadamu tentang 4 perkara. Tidak ada yang tahu kecuali hanya seorang nabi. Ini kan perdebatan. Lalu Nabi mengatakan, salu amma syi'tum, tanyakan apa yang kalian inginkan. Nah, terus sampai ke bawah itu 4 pertanyaan dari Bani Israel. Itu dari Ibnu Jarir. Terus maju lagi, Imam Ahmad juga sama tuh, Imam Ahmad, terus Ibnu Ishaq. Nah, yang akan kita baca yang ini, wa qalal Imamu Ahmadu haddatsana Abu Ahmada. Ada di situ ya? Tak aya mah tak aya ya. Tak aya ustaz, tak aya kitabna. Ya, sok dilihat yang sini, yang wa qala al Imamu Ahmada, ada ya? Tapi yang haddatsana Abu Ahmada 1, 2 dilewat 1 halaman. Kita lewat 1 halaman. Ini masyhur ya. Sama dengan yang tadi juga. Sama dengan tadi, hanya tadi riwayat Ibnu Jarir bertanya kepada Nabi, ini juga sama. Jadi kita baca 2 sababun nuzul. Sedikit-sedikit silakan. حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي
الزهري عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال. Nah, ini dari Ibnu Abbas ya. Riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas diajarkan ke Sa'id bin Jubair, kemudian ke Bukair, kemudian ke Abdullah bin Al-Walid, kemudian Abu Ahmad, baru ke Imam Ahmad. Nah, ini tentang sababun nuzul, di mana Bani Israel mereka itu memusuhi sosok Jibril alaihissalam, sedangkan Mikail tidak. Kan aneh ya, aneh. Ya, kita akan tahu di sini sebab turunnya. Istamir. Yahudun. Oh iya, Yahudu ya, betul. Afwan. Yahudu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Abul Qasim inna nas'aluka an khamsati asya'a. Jadi datanglah orang-orang Yahudi kepada Rasul. Lalu mereka bertanya, wahai Abul Qasim, kami akan bertanya kepadamu tentang 5 perkara. Kalau yang tadi 4 ya, yang di Ibnu Jarir, ini 5 perkara. Nah, kata mereka, jika Anda memberitahu kepada kami 5 perkara tersebut, maka kami yakin Anda itu seorang nabi dan kami akan mengikutimu. Berarti kan nanya ya, Yahudi ingin membuktikan bahwa Muhammad itu benar tidak seorang nabi. Nanya dulu 5 perkara. Jadi Rasul di sini mengambil janji Bani Israel tadi berdasarkan di surah Yusuf ini ya, Allahu ala ma naqulu wakil. Jadi mereka berjanji, oleh Nabi dipegang janji Bani Israel, orang Yahudi di Madinah ya, Bani Nazir, Quraidah, Qainuqa. Itu mereka nanya kepada Nabi. Dan nanti ketika dijawab dengan benar, maka mereka akan mengikutinya. Nah, kita saksikan benar atau tidak Bani Israel teh ya. Ini yang pertama. Kata mereka, akhbirna, kabarkan kepada kami wahai Muhammad tentang alamatin nabi, tanda-tanda kenabian. Ini yang pertama, ciriannya ini yang pertama. Akhbirna an alamatin nabi. Alamat atau tanda kenabian teh naon? Itu pertanyaan mereka. Bagaimana Nabi menjawab? Nah, ini jawabannya sederhana. Tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu. Nah, sederhana ya. Apa tanda kenabian? Tanamu ainahu, 2 bola matanya tidur, wala yanamu qalbuhu, tapi hatinya tidak tidur. Nah, ini tanda kenabian. Mun urang kumaha Bu? Pereumnya tibra nu aya. Nabi tidak ya. Ini tanda kenabian. Jadi tanamu ainahu, kedua matanya itu tidur, wala yanamu qalbuhu, hatinya tidak. Jadi seluruh para nabi begitu ya. Dia tidur matanya tapi qalbunya tidak. Karena biasanya manusia biasa itu bukan nabi ya. Kalau tidur ya semuanya tidur. Semuanya tidur, tapi nabi itu terjaga. Seluruh nabi. Makanya istilah
terjaga, terpelihara, dalam bahasa agama namanya maksum. Allahu ya'simuka, Allah yang akan menjagamu. Nah, jadi ini pertanda pertama atau alamat pertama, alamat nubuwah, alamat kenabian itu tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu. Ainahu itu asalnya ainani hi gitu. Tapi karena mudhof ilaih, maka nun yang ada di mudhof itu wajib hilang. Karena syarat mudhof itu 3. Syarat mudhof itu 3. Yang pertama, dia tidak boleh tanwin, nun, an, in, tidak boleh begitu syarat mudhof. Yang kedua, nun yang ada di isim musanna dan isim jamak mudzakkar salim juga hilangkan. Nah, ini musanna. Ainahu asalnya ainani, hilang. Karena mudhof itu tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada nun yang ada di musanna dan jamak mudzakkar salim. Karena 2 tanda ini kan, musanna dengan jamak mudzakkar salim. Yang ketiga apa? Tidak boleh ada al. Tidak boleh ada al. Ya. Baitullahi itu benar. Baitu kan 1 tidak tanwin, 2 tidak ada al. Dan kalau musanna atau jamak mudzakkar salim hilangkan. Ini juga sama hilangkan. Ainani huwa gitu ya. Ainani huwa. Nah, huwa jadi hu. Jadi tidak ainanihi tapi ainahu. Nunnya hilang. Itu mudhof ya. Makanya lemah mudhof itu. Karena tanda asli isim itu kuat. Harus ada tanwin, harus ada al. Nah, karena ini dihilangkan jadi lemah. Karena lemah mesti bersandar gitu. Mesti bersandar kepada yang lain. Makanya begitu ya. Sama. Kalau lemah teh kudu nyarane. Ini juga sama. Isim yang pertama itu lemah, maka disandarkan ke yang kedua. Itu tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu. Ainun mata, aina 2 mata, tanamu tidur. Domir hiya. Karena ainun itu muannats. Ya, muannats. Yanamu qalbuhu, qalbu itu muzakkar. Maka menggunakan domir huwa. Beda ya, beda sedikit. Tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Itu tanda pertama. Jadi ketika ditanya apa tanda kenabian, ini jawabannya matanya tidur tapi hatinya tidak. Nah, itu yang pertama. Dibongkar lagi panjang lebar ini ya. Kedua, nah, yang kedua ini tentang bayi yang dilahirkan. Kaifa tu'annasul mar'ah wa kaifa yudzakkarur rajul. Bagaimana seseorang lahir laki-laki atau perempuan? Pertanyaan yang berat ya. Bagi seorang nabi ketika pertanyaan kedua. Kenapa? Karena ini masalahnya tentang seorang yang lahir itu laki-laki atau perempuan. Di hadis yang lain menyerupai ibunya atau bapaknya. Karena ini perlu ilmu sains. Di saat itu kan belum ada. Jadi pertanyaan yang kedua itu bagaimana ini perempuan bisa melahirkan, bagaimana ini bisa melahirkan perempuan atau melahirkan laki-laki. Jadi ketika kelahiran kan begitu. Padahal kalau kita lihat bahwa laki-laki dan perempuan itu tergantung Allah. Walaupun ada ikhtiar. Dalam ilmu biologi kan, kromosom itu kan, kromosom di laki-laki ada kromosom XX XY X apa di kromosom laki-laki itu XY, kalau di perempuan XX. X itu menunjukkan perempuan, Y itu menunjukkan laki-laki, sedangkan X itu ada 3 kalau digabung, XX dan XY, itu kromosom. Jadi yang bisa membuat dia itu laki-laki itu unsur Y. X-nya itu perempuan, berarti dominan secara awal itu adalah perempuan. Nah, ini pertanyaan Yahudi. Bagaimana seorang lahir perempuan atau laki-laki?
Nabi kan saat itu tidak bisa menjawab kecuali berdasarkan wahyu. Baik, sekarang Nabi menjawab. Fa'il. Ya, diulang faida ala ma'ur rajuli ma'ul mar'ati terus ala ma'ul mar'ati ma'ur rajuli an-nasat. Nah, ini jawabannya. Yaltaqil ma'ani, bertemu dua air, sperma dan ovum. Bertemu keduanya menjadi nutfah nantinya. Fa idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati, apabila sperma itu mendominasi terhadap ovum perempuan, maka itu menjadi laki-laki. Wa idza ala ma'ul mar'ati ma'al rajuli, dan apabila ovum mendominasi sperma laki-laki, maka itu menjadi perempuan. Itu jawaban Nabi. Di saat itu ilmu kan belum ada bagaimana caranya kan itu. Tapi sekarang kan terbukti. Jadi tergantung dominan. Karena di laki-laki ada kromosom XY, jadi Y-nya nanti muncul kalau dia posisi di atas. Sperma itu di posisinya di atas, lebih dominan, maksudnya lebih dominan kromosom XY, maka muncul Y, lahirlah laki-laki. Tetapi kalau yang mendominasinya itu ovum, di mana itu kromosomnya hanya XX, dia akan menjadi tanda lahirnya perempuan. Karena dominannya dia XX, maka lahirnya perempuan. Maka ini nanti dibantah nanti orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka merasa malu lahirnya seorang anak perempuan, berarti logikanya eleh tala laki teh gitu. Kenapa? Karena kalau nanti lahir laki-laki menandakan bahwa sperma laki-laki itu dominan. Tetapi kalau ovum, sel telur ovum itu dominan, maka lahirlah perempuan. Dan disitulah yang dominasi Y-nya. X-nya 3, Y-nya hanya 1. Maka nanti lahir perempuan, berarti yang laki-lakinya kalah. Tanya mah orang-orang Arab jahiliyah merasa malu, padahal dirinya sendiri. Makanya nanti dilihat laki-laki dan perempuan dari situ. Nah, termasuk syabah. Di hadis yang lain, penyerupaan. Ongko ieu teh budak teh lalaki tapi mirip ka indungna. Ongko ieu teh budak teh awewe tapi mirip ka bapakna. Sakinten gitu mah Bu? Ieu teh budak teh nah mirip bapana henteu, indungna henteu, mirip jeung tatangga. Tapi ternyata pernah ada ramai di rumah tangga di zaman Nabi. Mengkol heulanya. Pernah di zaman Nabi juga. Ini teh dari segi kulitnya hitam, tetapi anaknya bodas gitu. Kan curiga suaminya ya. Curiga ya malain budak urang gitu. Kalau zaman sekarang mudah. Zaman sekarang tinggal di tes DNA. Sekarang tes DNA udah ketemu sekarang. Zaman dulu tidak seperti itu. Ini kemarin kita jelaskan di Sirah Nabawiyah Zaid bin Harithah ya. Ada seorang namanya apa? Ahli ini. Gelarnya apa? Qaif. Datang Qaif. Aisyah ada. Rasul sudah saat itu juga ada. Dan Qaif ini pakar ansab, pakar nasab, ahli nasab. Jadi seseorang bisa tahu ini teh sarua teh budak jeung bapakna gitu. Hanya dengan melihat kaki saja. Jadi tinggal di luhur sampai ke handap gitu. Tinggal di sukuna, sarua ieu mah. Ieu bapakna bener. Hebatnya ilmunya. Qaif namanya. Qaif. Walaupun nanti bapaknya hitam, anaknya putih, akan ketemu oleh ahlinya. Ngan ayeuna mah kan teu aya namanya ahli yang begitu. Sekarang gampang. Kalau ada orang mengaku bahwa saya adalah anaknya,
gampang tes DNA we. Sederhana ya. Di Indonesia kan sejak sempat ramai ya. Sempat ramai. Tes DNA ternyata benar. Hancur reputasinya kan. Itulah kalau kalau kemaksiatan begitu bisa menghancurkan kehidupan. Wallahu a'lam. Itu yang kedua ya. Yang pertama tanda kenabian, yang kedua kelahiran. Kelahiran anak laki-laki perempuan dari mana asal muasalnya? Maka nanti dari perspektif kedokteran, baik barat atau timur, baik medis atau herbalis, nanti akan berpikir bagaimana cara agar bisa ikhtiar. Ingat ikhtiar bisa mendapatkan keturunan laki-laki. Berarti caranya ini, kuatkan kualitas suaminya, kualitas sperma suaminya. Bagaimana cara menguatkan? Nanti akan ada makanan-makanan, minuman-minuman, kalau herbal yang bisa mendukung ini semua. Atau kalau nanti sebaliknya ingin budak perempuan, berarti dominasilah perempuan apa saja yang bisa melembabkan. Karena ingat antara perempuan dan laki-laki beda. Kalau laki-laki dominannya panas, kalau perempuan dominannya lembab. Berarti harus kuatkan nih kelembabannya. Kalau laki-laki harus kuatkan kepanasannya. Kepanasan berarti nanti harus kita kuatkan dari unsur-unsur kalau dalam teori Ibnu Sina itu unsur angin dan unsur api. Karena ada 4 unsur dalam kesehatan, ada unsur tanah, air, angin, api. Unsur api berarti panas kering. Unsur angin berarti panas lembab. Nah itu nanti akan ada 1 makanan, jenis makanannya, 2 jenis minuman, 3 jenis herbal, 4 nanti lihat dari kondisi. Makanya kalau orang yang belum punya keturunan, kenapa dianjurkan berhubunganlah di waktu bulan purnama? Kan gitu ya. Dianjurkan kenapa berhubungan suami istri di bulan purnama? Wah ini macan waktunya ya. Tahu nggak lewatnya lewat kayak privat ya santai siap nikah ya lewat ada sesuatu yang tidak boleh dibahas kayaknya kayak bisa azka siap nikah kayak ngobrol yang ustadznya saya kumaha maksud hari tadi insya Allah saya jelaskan karena ada ilmunya hanya ilmu ingat tapi yang menentukan Allah karena nanti ketika malak datang ke alam rahim itu nanti malak langsung Allah langsung menegaskan laki-laki perempuan kata Allah laki-laki jadi laki-laki perempuan jadi perempuan tapi nanti dalam kenyataan akan berubah nu ongko laki-laki tapi siga jadi awewe itu tapi sebaliknya awewe tapi tomboy berarti ada kesalahan dari mana dari pola tarbiyah dari pola pendidikan biasanya pendidikan bapaknya dulunya teh hayang boga anak lalaki jol awewe dibere mainan-mainan laki-laki biasanya terus dikondisikan seperti laki-laki jadi akan tumbuh seperti itu makanya bukan salah Allah tapi karena orang tua. Teman saya dulu waktu di SD laki-laki tapi seperti perempuan sama se-SD sekelas gitu dulu sampai sekarang juga masih dia itu bencong kalau bahasa kita ya khunsa. Jadi memang perlakuan orang tuanya si bapaknya dulu teh hayang boga anak teh awewe dalah laki wae. Berarti itu pendidikan yang salah sampai sekarang. Kasihan Pak Bu yang begitu teh penyakit ya. Harusnya diobati, harusnya diberikan penanganan gitu. Penanganannya bagaimana? Ya mental saja. Mental. Termasuk nanti kesukaan karena dia menjadi khunsa, laki-laki yang berubah jadi perempuan namanya siangnya namanya maman, malamnya berubah jadi mimin. Jadi awal aiker berang maman ai kas peuting jadi mimin gitu. Berarti kan dia kecenderungan kepada sesama jenis. Nah, ini kan penyakit. Nah, itu harus diteliti kira-kira di mana gitu. Biasanya ada masa lalu. Harus ada masa lalu yang harus diperbaiki gitu. Harus diperbaiki karena berat tantangannya ya. Kalau di zaman dulu kisah Nabi Lut hancur itu karena laki-laki suka kepada laki-laki. Makanya
dihancurkan. Kalau dalam hukum Islam, kalau laki-laki berzina dengan perempuan, dua kemungkinan di surah An-Nur, ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Cukup dijilid 100 kali, cambuk 100 kali bagi bujangan. Tapi kalau yang sudah menikah berarti dirajam sampai meninggal, cukup, beres. Tapi kalau orang yang sukanya sesama jenis, kalau sekarang namanya homo atau lesbi, ketika melakukan pelanggaran itu dan terjadi, maka yang dalam hukum syariat Islam mesti bukan dirajam dicambuk, tapi dibawa ke atas gunung, totogen di gunung kahandap. Ustaz, eta teh meureun hukum Islam sadis, bukan. Dalam kisos ini ada kehidupan. Untuk apa? Agar orang yang melihat, orang yang mendengar jerak. Sieun gitu. Sieun. Kayak oge di dia sarua kayak lamun di dia aya anu bobogohan gundulan. Ya, bisa bobogohan di dia gundulan gitu. Bobogohan jeung saha we gitu. Gundul. Jadi ada efek jerak karena Islam itu mengajarkan itu. Harus diperbaiki, bukan dijauhi, perbaiki mentalnya. Mentalnya. Makanya di sini juga ibroh ya, ibroh. Kalau kembali ke sabda Nabi, tidak mungkin Nabi mengatakan ini yaltaqil ma'ani fa idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati azkarat wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli annasat. Jadi kalau dominannya airnya sperma maka jadi laki-laki. Kalau dominannya ovum maka menjadi perempuan. Itu kan berdasarkan wahyu. Nabi itu, Masya Allah. Jadi Nabi itu ditanya apapun juga bisa menjawab. Seluruh ilmu itu ada di beliau. Itu ya. Yang kedua, kuduna mah langsung terkesima ya orang-orang Yahudi teh. Oh, ini benar gitu. Ketiga, yang ketiga, beritahu kepada kami wahai Muhammad apa yang Israel haramkan terhadap dirinya. Israel itu nabi, gelar yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu pernah mengharamkan kepada dirinya sendiri makanan. Kalau di sebelumnya panjang bahasannya di sebelumnya. Di sini nih pertanyaan pertama kalau di sini ya. Hal ta'lamuna anna Israila, kata Nabi Yaquba maradon syadidan. Apakah kalian tahu wahai Bani Israel? Israel itu Nabi Yakub itu pernah sakit keras. Fatala saqamuhu minhu, lalu sakitnya lumayan lama. Fanazara lillahi nazran, maka beliau bernazar kepada Allah satu nazar. La in afahullahu min saqamihi, andai Allah menyembuhkan dari penyakitnya, la yahrimanna, Nabi Yakub akan mengharamkan ahabbat ta'ami wasyarabi ilaihi, akan mengharamkan makanan minuman yang paling dia cintai. Jadi ini awal asal muasal di riwayat Ibnu Jarir. Kalau di sini tidak, ya. Tidak, ini sedikit saja dibahasnya. Apa sabda Nabi? Yashtaki. Maf'ul bih. Tong ya ma. Irqan nasa. Nama penyakit. Tong nasai, nasa biasa. Tuh. Terus masih. Yakni, kalau setelah yakni maf'ul bih. Jadi ini, jadi maf'ul bih. Ya, jadi gitu. Kana yashtaki irqan nasa. Jadi irqun nasa itu penyakit yang di daerah ini, daerah sini ke bawah. Penyakit apa ya? Penyakit di organ dalam.
Beliau pernah punya penyakit itu, tapi tidak didapatkan sesuatu pun yang bisa jadi penawarnya kecuali ada alban. Alban itu labanun, susu. Kada wa kada ini dan sebagainya. Imam Ahmad mengatakan, sebagian mereka mengatakan albanul ibil, susu unta. Susu unta. Jadi di sini ingin menjelaskan bahwa dulu Israel atau Nabi Yakub alaihissalam pernah beliau itu mengharamkan ini. Sedangkan tambahkan ke sini, sedangkan makanan minuman yang paling beliau sukai itu adalah luhumul ibil wa albanul ibil, daging unta dan susu unta. Apa yang dikatakan oleh mereka itu diharamkan akhirnya. Apa yang dikatakan oleh mereka, orang Bani Israel, sodakta. Tuh, Anda benar. Berarti Bani Israel bertanya itu bukan karena tidak tahu, tapi ingin menguji, ngetes. Benar tuh ya Muhammad Nabi, ngetes. 3 pertanyaan, dia mengatakan sodakta, Anda benar. Beres di situ. Pertanyaan keempat, tapi ada tambahan di sebelumnya. Langsung ketika mereka mengatakan na'am, ya, maka Nabi mengatakan Allahumma syhad alaihim, ya Allah saksikanlah mereka. Nah, ini ada ketegasan kalau di sini. Wa unshidukum billahi alladzi la ilaha illa huwa alladzi anzalat Taurat ala Musa. Berarti bersumpah terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat, bersumpah kepada Allah dan disaksikan bahwa mereka pun mendapatkan Taurat dan dijelaskan seperti itu. Dari mana mereka orang Yahudi mengatakan Anda benar? Berarti dari Taurat, dari Nabi Musa saat itu ya, dulu. Itu yang ketiga. Jadi makanan minuman yang diharamkan oleh Nabi Yakub di sini jelaskan adalah apa? Daging unta dan susu unta. Itu kan tidak haram. Tidak haram, susu unta bagus. Susu unta itu untuk seluruh masalah pencernaan itu bisa sembuh di tempat, Pak Bu. Oke, Bapak Ibu pami haji umroh, minum susu unta di istal. Istal mah kandang kudanya. Di kandang unta naon namina ieu. Ya istal kalau ini di kandang untanya. Di kandang untanya minum susu di situ langsung sembuh. Perut kembung, busung gitu ya, minum susu unta langsung. Kenapa? Karena susu unta itu bersifat laksatif. Laksatif itu bisa membuang kotoran-kotoran yang ada di usus. Kan masalah penyakit itu masalahnya di usus. Kalau banyak kotoran di dalam usus itu akan banyak toksin yang akan kembali lagi ke badan kita yang disebut autointoksikasi. Jadi menjadi menjadi racun. Itu yang ketiga. Keempat. Nah, yang keempat tentang ar-ra'du, gemuruh yang di langit. Ya, ada apa gitu. Itu yang keempat. Ya. Mungkin bisahabi yadayhi aw bi yadihi mikhrafun min narin yazjaru bisahabu Terus yasubuhu haitsu amara Allah azza wa jalla. Qalu fama hadha as-sawtu alladhi nasma'uhu qala sawtuhu qalu sadaqta. kalau ada gemuruh di langit ditanya apa itu ar-ra'du, surah ar-ra'du ada kan? Nabi menjawab malakun, itu adalah malak min malaikatillahi azza wa jalla, di antara malaikat Allah yang Allah berikan tugas bis sahabi, mengatur awan yang di langit
dan lain sebagainya, seluruh yang ada di langit, rizki bagi kita, adanya awan, adanya hujan dan lain sebagainya, malaikat yang ini. Kemudian mereka mengatakan, fama hadza saut alladzi nasma'uhu, kalau begitu apa suara yang kita dengar ketika adanya gemuruh itu? Maka sautuhu itu adalah suara malak tersebut. Maka maka Bani Israil mengatakan sodakta. Pertanyaan kita, siapa yang mengatur urusan langit untuk rezeki kita di bumi? Malaikat siapa? Mikail. Makanya Jibril dengan Mikail itu dua malaikat yang sama-sama kita butuhkan. Perbedaannya kalau Jibril kepada kolbu, kalau Mikail kepada badan. Kenapa? Karena Jibril itu turun membawa wahyu ke kolbu Nabi, nanti ke kita. Sedangkan Mikail mengatur yang ada di langit, turun hujan, panas dan sebagainya, itu diatur untuk kemaslahatan kita di bumi ini. Maka dua malaikat itu disebutkan di sini, wa Jibrila wa Mikala, Jibril dan Mikal. Ada Jibril wa Mikail, boleh ya, banyak cara baca di sini dijelaskan. Itu yang kedua. Kata mereka sodakta. Berarti sudah berapa pertanyaan? 4. Terus. Innaha baqiyat wahidatun wa hiya allati natabi'uka in akhbartana. Tinggal satu lagi, yang jika Anda mengatakan itu kami akan mengikuti kamu. Terus. In akhbartana innahu laysa min nabiyyin illa walau malakun ya'ti bil khabari. Itu bukan seorang nabi kecuali itu adalah malaikat dengan membawa berita. Jadi tidak bisa menjawab yang tadi kecuali berdasarkan malaikat itu. Terus ini yang keempat, man sohibuka. Man sohibuka, siapa sahabatmu? Karena tidak mungkin menjawab seperti tadi kecuali seorang nabi, dan itu dikabarkan oleh malak. Terus? Nah, ini menjadi alasan mereka. Yang pertama, tidak ada alasan. Apa tanda kenabian? Tidak ada alasan. Yang kedua, kelahiran. Kenapa laki-laki atau perempuan? Tidak ada alasan. Yang ketiga yang tadi, apa? Ra'du itu, gemuruh itu apa? Tidak ada alasan. Nah, yang keempat, siapa sahabatmu? Dijawab oleh Nabi, Jibril. Nah, mulai nyel amek gitu. Istamir. Ulta. Ini alasan lakana. Jadi kita lah Bani Israil ya. Nges benar jawaban 3+1 ini ya. Justru mereka mengatakan Jibril itu yang menurunkan untuk berperang, untuk membunuh, menyiksa, dan Jibril itu adalah musuh kami. Kenapa ada bahasa itu? Ya, perangnya Yahudi karena turunnya wahyu. Kan begitu? Turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, Yahudi panas. Makanya mereka mengatakan itu perang, permusuhan dan sebagainya. Andaikan kamu Muhammad mengatakan sahabatmu itu Mikail yang menurunkan rahmat, yang menurunkan air hujan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, lakana, tentu itu akan kami ikuti. Jadi angger ya, Bani Israil itu tidak mau ikut ya. Terakhir, turunlah ayat ini, qul man kana aduwwan li Jibril, atau ayat 98-nya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Mikal itu tidak dimusuhi oleh Bani Israil, tetapi mereka memusuhi Jibril karena Jibril membawa wahyunya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sababun nuzul yang pertama. Kita ringkas saja ya.
Yang kedua saya bacakan dari Al-Bukhari. Man kana aduwwal li Jibril itu kata Ikrimah, Jibr, Mik, Isrof itu abdun, Jibr, Jibrun, Mikun, Isrofun itu teh abdun kata Ikrimah. Sedangkan Il artinya Allah. Berarti Jibril Abdullah, Mikail Abdullah, Israfil Abdullah. Il itu adalah Allah. Bahasa itu kan bahasa Ibrani kan, bahasa di luar Arab. Makanya ini masuk ke ghair munsharif, al-alamu ma'al ujmah. Ajam dia ya. Nah, di sini ada riwayat, Masya Allah, ini mah langsung ulama Bani Israilnya langsung, yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dari Anas bin Malik, dulunya itu beliau itu orang Yahudi, ulama Yahudi, ya, ulama Yahudi, ahbar ya, ulama Yahudi. Nah, beliau mendengar kedatangan Nabi. Singkat cerita, didatangi Nabi. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, "Inni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabiyyun." Aku akan tanya kepadamu wahai Muhammad sebelum masuk Islam ya, tentang 3 perkara di mana tidak bisa menjawab kecuali hanya Nabi. 1, ma awwalu asyratis saah. Apa tanda-tanda kiamat? Yang kedua, ma awwalu tu'ami ahlil jannah. Apa yang pertama yang akan dimakan oleh penduduk surga? Yang ketiga, wa man yanzi'ul walad ila abihi au ila ummihi. Ini anak lahir ke bapaknya atau ke ibunya. Nah, ini yang tadi ya. Langsung dijelaskan. Tapi ada kelebihannya di sini. Nabi tidak langsung menjawab tapi mengatakan begini, akhbaruni bihinna Jibrilu anifan. Nah, ini kelebihan di sini. Baru saja telah mengabarkan kepadaku siapa? Jibril. Baru saja Jibril memberikan wahyu kepadaku tentang pertanyaan yang tadi. Abdullah bin Salam langsung mengatakan, Jibril? Naam. Jibril? Ya. Langsung dijelaskan semuanya. Nah, ini semua kata beliau, orang-orang Yahudi itu, nanti dijawab dulu. Tanda kiamat itu, asyratus sa'a adalah nanti manusia akan dikumpulkan dari timur dan dari barat. Bukan dikumpulkan, nanti akan ada api di timur dan barat. Berarti ini huru hara. Tanda kiamat itu terjadinya huru hara, di timur dan di barat tidak aman. Yang kedua, makanan ahli surga adalah kabidil hud, ikan hati ikan. Ada mengatakan hiu, ada mengatakan paus. Hud itu. Yang ketiga tadi, kalaulah yang tadi sudah ya, laki-laki dan perempuan, maka langsung serta-merta Abdullah bin Salam ketika mendengar 3 jawaban dari 3 pertanyaan, langsung Abdullah bin Salam beliau langsung ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masya Allah, langsung syahadat ya. Tadi mantunya entah tadi mah, tapi ini ulama langsung mengatakan ikrar syahadat mendengar jawaban dari Nabi yang tadi. Berarti ilmu ya. Kalau ingin mendapatkan hidayah, coba kita tolab ilmu, mencari ilmu. Bani Israel tidak mau mencari ilmu, tapi ini dia ingin mencari kebenaran. Tapi kata Abdullah bin Salam ketika masuk Islam mengatakan, wahai Rasul, Yahudi itu orangnya bedegong. Dan mereka mengetahui, dan jika mereka mengetahui keislamanku, mereka akan membuat fitnah kepadaku. Maka datanglah orang-orang Yahudi. Lalu Nabi mengatakan, apa posisi Abdullah bin Salam terhadap kalian sebagai orang Yahudi? Maka orang Yahudi mengatakan, khayyiruna wabnu khayyiruna sayyiduna ibnu sayyidina. Dia itu orang yang top, orang yang terbaik di antara kami.
Cek saha? Cek Yahudi. Orang terbaik, wah dieluk-elukkan. Tetapi Nabi menegaskan, ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam. Bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam nanti masuk Islam? Maka mereka mengatakan, a'adzahullahu min dzalik. Nauzubillah gitu. Nauzubillah. Maka keluarlah Abdullah bin Salam, lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, ini hebatnya Abdullah bin Salam. Ulama Yahudi masuk Islam dengan yang tadi itu. Maka mereka orang Yahudi yang tadinya mengatakan khairuna ibnu khairuna sayyiduna ibnu sayyidina, langsung mengatakan syarruna wabnu syarrina. Pada gong cenah panggoreng patutna tah si Salam teh. Yahudi tah. Fantaqasuhu. Masya Allah, tah ieu teh pelajaran ya. Pelajaran bagi kita. Yahudi teh gitu. Tidak bisa kita kompromi dengan Bani Israel, dengan Yahudi, dengan Israel, dengan siapapun yang mengaku orang-orang Yahudi. Dan kesimpulannya untuk sementara, jangankan kepada kita, kepada malak Jibril saja dimusuhi, apalagi kepada kita. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga